udah nggak ada lagi. Saya kira si Chaplin ini kan sudah semakin lemah juga dia. Kalau dia pergi nanti siapa penggantinya? Ma'ruf Amin juga sudah lemah nanti ini. Yang muda-muda ini nggak bisa melihat kenyataan sekarang. Nah, Israel teknologi informasinya lebih unggul dibandingkan yang lain. Karena semua sumbernya dari sana. Pemikir-pemikirnya dari sana, inovasinya pun dari sana. Nah, sekarang gini aja contohnya Pak Paul ya. Coba kalian kalian Google lah. Ya, Google markas besar TNI yang di Cilangkap sana. Bisa nggak kalian Google? Coba Google Pentagon, bisa nggak? Coba buka. Nggak bisa Pentagon. Coba Mabes TNI, bolong, ketahuan semua. Jadi Panglima Berak pun bisa ketahuan koordinatnya ada di mana. Itu aja lah. Halo? Maksudnya rubah hari Kamis, dari Rabu ke Kamis. Iya, karena besok Setiap libur. minggu. Hanya besok aja kan? Iyalah, hanya besok aja. Oke, minggu depan tetap Rabu kan? Iya, minggu depan Rabu lagi lah. Ya, hanya besok. Jadi kita ada topik hari Kamis ya. Oke. Iya. Lanjut ada nih. lagi Pak Paul? Satu nih, siapa nih? Prawira mau bicara. Prawira nih biasanya Prawira nih banyak bicara juga nih. Prawira, ada pertanyaan, ada mau komentar, ada opini boleh ya. Pak Topik saya panggil sengaja buat ngeramein karena kalau udah cerita militer gini kan saya nggak usah, jangan sok komentar gitu loh. Ini ada Pak Topik yang ngerti, lebih baik bicara Pak Topik aja, jangan saya. Tapi memang aneh ya. Oh, nggak salah. Bentar. Ya, salam Pastor Paul. Ya, Pak Prawira. Ya, oke. Ini kalau lihat beritanya tentang Israel ini ya. Jadi kalau saya lihat Iran ini, kalau saya berita ya, dia kemarin itu kepala negaranya ke Pakistan, Pak. Dia Pakistan itu kan produksi nuklir juga kan. Nah ini apakah dia ya nggak tahu ya, perjanjian yang dibilang perjanjian kerjasama lah militer antara Iran dengan Pakistan. Karena kan Pakistan itu kan produksi nuklir juga dia. Ada nuklir juga kan, kalau nggak salah Pakistan itu nuklir kan, gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai mahasiswa-mahasiswa yang di Amerika itu kan saya udah mengetahuinya itu ya. Soalnya dari waktu itu kalau nggak salah bulan November tahun lalu itu atau Oktober ya. Itu Yusuf Kala kan bilang jangan demo-demonya pindahin aja ke barat, ke Amerika atau ke Eropa gitu kan. Kalau di sini buat apa demo-demo, dibilang kan demo kan main tuh ramai tuh di Monas itu kan waktu Oktober itu. Nah, dia bilang, nah itu tuh jaringan-jaringannya Pak. Jadi MUI itu bergerak jaringannya, jadi bertemu dengan komunitas-komunitas Islam di Eropa, Amerika. Nah itu yang menggerakkan demo-demo itu Pak. Seperti itu. Jadi itu memang Yusuf Kala udah ngomong gitu ininya, supaya ininya Pak. Itunya kalau saya lihat, coba lihat aja di Oktober tahun 2000 kemarin, tahun lalu ya. Itu ya. Atau pas demo di Monas itu yang ramai itu demo Monas, Yusuf Kala bilang kita harus gerakin nih orang-orang Islam yang di Eropa dan Amerika. Ya karena itu ya yang masuk universitas. Dan dia strateginya tuh masuk demo ini dalam universitas ya, bukan di luar universitas ya. Strateginya dalam universitas. Makanya agak lama ya penanganannya ya. Kalau di luar universitas ya udah langsung ditahan pasti ya. Tapi kalau dalam universitas kan dia ada batas waktunya ya. Kalau dalam universitas itu saya lihat dia pakai strategi gitu dalam universitas dia. Ya seperti itu. Tapi ya itu orang-orang Islam itu yang menggerakkan itu orang-orang Islam itu pasti. Karena itu Yusuf Kala udah ngomong gerakin di sana gitu loh. Berarti dia dengan ininya dengan jalur-jalurnya ya. Terus kemudian ini Pak, yang mengenai saya lihat dari saya sih ini Oki ini ada
Di Oki itu ada 57 negara, Pastor Paul. Ada 57 negara. Ya kan? Halo? Ada feedback ya? Halo? Ya. Dari Pak Teddy ya kayaknya ya. Jadi oke. Ya, itu ya. Nah, ini yang Oki ini 57 negara ini. Nah, ini kalau saya lihat Pak ya di berita-berita ini 57 negara ini cukup kompak nih Pak. Ini Oki ini nih Islam ini negara-negaranya. Jadi sampai di PBB pun sekjennya bisa dipengaruhi ya. Karena 57 negara ini Pak. Jadi ya saya harap sih ada organisasi di luar Oki bikin bentuk yang bukan anggota-anggota Oki, bentuk persekutuan lagi ya buat nandingin Oki ini Pak. Kalau nggak dia itu di PBB tuh itulah apa sampai ya 57 negara kan dari 160 ya. Itu sekitar 30% kan. Sekitar 30% itu Pak, 30% negara. Nah itu kalau dia posisi A gitu itunya. Nah ini yang harus diwaspadai juga ya. Ya seperti itu ya. Terus yang keempat adalah Hamas ini ya. Hamas ini masih saya beritakan masih ada 6 batalion ya. Baru hancur 18 batalion. Ya, baru hancur tuh 18 batalion, masih tersisa 6 batalion. Nah, ini saya belum tahu nih kata kalau menurut PM Israel ya pasti tapi tanggalnya belum ditentukan ya kapan ininya. Tapi udah disetujuin ya. Ya ini masih tarik-tarikan aja mungkin tentang apa Sandra kali ya. Tarik-tarikan ininya. Kalau misalnya Sandranya nggak dilepas ya dijadiin tuh Rafah diserbut ya menghancurkan 6 batalion. Karena 6 batalion ini lumayan banyak ya. Jadi cuma baru 18 batalion, baru 75% lah kekuatan militernya baru dibasmi. Masih ada sisa 25% kekuatan militer Hamas. Gitu, Pak. Oke, itu aja dari Pastor Paul. Makasih dari saya. Ya, Pak Paul. Mau ditanggapi nggak? Topik dulu nanti yang masalah demonstrasi nanti harusnya saya mau nanggapin tentang demonstrasi tapi waktunya udah nggak tepat. Habis ini nanti Pak SK. Topik dulu aja. Ya udah, silakan dulu lah. Ya, Pak Tobing, selamat malam semuanya, Pak Paul, Pak Teddy semuanya. Halo. Iya, Ya, saya tanggepin dulu nih. Surya kira-kira katanya ada 3.000 tentaranya, sebagian besar sudah ditarik, diganti sama milisi-milisi yang ada di Surya. Kalau saya lihat kenapa ditarik, ya kan selama ini kan mereka yang melakukan pelatihan ya kepada para milisi-milisi di Irak, Afghanistan, Iran, bahkan juga yang sekarang kemarin sempat ribut sama Pakistan ya. Jadi saling kelompok-kelompoknya dianggap teroris juga. Pakistan menganggap kelompok yang di Iran teroris, yang di Iran dianggap jadi kelompok teroris karena ya rebutan pengaruh Sunni sama Syiah di situ. Nah, tetapi yang saya lihat dari historinya ya, semenjak beberapa jenderalnya ya, yang Januari juga siapa Salomeni itu di rudal sama Amerika, dan kemarin di Suriah sama Israel ya, itu sebenarnya pukulan yang telak ya, memalukan Iran begitu, betapa mudahnya dan gampangnya pejabat-pejabat terasnya, bahkan di militernya, seorang jenderal ya, komandan Al-Quds ya, komandan kalau di sini seperti Kopassus artinya ya, yang langsung jabatannya itu bertanggung jawab langsung ke Khamenei begitu. Artinya jenderal yang sangat diandalkan, begitu mudah diroket, tembak dan mati begitu ya. Nah, jadi mungkin 3.000 ini takut juga Iran jadi sasaran empuk dan mudah ya, dihajar sama si Israel. Nah, tapi saya ngelihat juga kan sekarang ini mereka itu Israel itu punya unit namanya tuh unit 8.200 kalau nggak salah. Itu anak-anak muda yang direkrut umur 16 sampai 18 tahun apa 21 tahun, 18 kalau nggak salah. Lalu disekolahkan 3 tahun untuk meretas jadi cyber
cyber timnya begitu, bagian intelijen. Dan ini mereka biasanya dikontrak 5 tahun begitu. Jadi mereka itu bisa menyadap, menghack semua data-data informasi baik melalui SMS, email maupun melalui jaringan-jaringan handphone ya, WhatsApp segala. Makanya data-data yang dicurigai dari Google, Facebook segala ya, data-data kita itu semua seluruh dunia itu gampang dilacak. Jangan-jangan pemakaian kartu kredit segala macam ya, para jenderalnya itu gampang dilacak, sehingga nomor teleponnya pun gampang dilacak. Waktu pembicaraan posisinya di mana sekarang ya gampang diretas begitu sama mereka, dimata-matai ya. Jadi posisi mereka ya gampang diserang ya, tinggal kapan waktunya yang tepat sehingga mudah untuk diserang sama Israel maupun Amerika. Karena lulusan-lulusan ini biasanya setelah 5 tahun mereka mendirikan perusahaan-perusahaan IT di Silicon Valley begitu. Bahkan kadang-kadang direkrut banyak negara, peminatnya udah luar biasa begitu, hampir 10.000 soalnya kan setiap 5 tahun ada lagi mereka. Kalau diperpanjang kontraknya, mereka akan bertahan di Israel. Tetapi kalau enggak ya biasanya dibayar bisa 10.000 sampai 20.000 US dollar per bulan begitu. Lulusan-lulusan komputer ini ya, mereka jago di dalam pengkodean dan meretas begitu. Jadi perusahaan-perusahaan ini bisa cywar, bisa nge-browsing, telepon segala, panggilan semua ya pakai SMS, bisa dipantau sama mereka semua begitu. Jadi mungkin saya rasa ketakutan ya, jadi dia operasi pakai semua gadget, Android, iOS, semuanya bisa dipantau, dilacak sama mereka begitu ya, kayak udah spyware aja begitu. Nah, jadi saya rasa beratlah kalau ngelawan Israel, Amerika, negara-negara yang NATO yang canggih ya secara teknologi, sedangkan negara-negara model Iran ini mana ada kemampuan seperti itu begitu ya. Gampang, pejabat-pejabatnya ada di mana, posisinya juga gampang, tinggal kapan mau dimainkan ya, dilacak mereka. Ya saya rasa itu Pak Paul. Kalau mengenai mahasiswa sih ya itu mah tinggal tunggu waktu aja, itu kebodohan aja mereka menampilkan. Ini kalau nggak salah kemarin di mana ya, Kolombia kalau nggak salah, beberapa muslimnya pakai penutup ya kan, mulai melakukan kriminal ya, gedung-gedung itu dipecahin, propertinya mulai ya udah nggak tahan, propertinya mulai dirusak. Nah, akhirnya dianggap itu disorot sama media jadi kriminal begitu. Ini nggak bisa ditolerir, pasti akan ditangkap dan mereka pasti akan mendapatkan tidak menjadi simpatik lagi begitu ya. Jelas-jelas bahwa perjuangan mereka ya mendukung teroris ya, di mana-mana Muslim selalu berideologinya kan mau mendominasi dunia. Ini kalau mendominasi dunia ya dengan cara macam-macam, kekerasan lah segala macam ya, termasuk di Iran aja ini kan sekarang kan pemaksaan ya, Khamenei-nya itu kalau nggak pakai jilbab sekarang gara-gara semenjak Amini itu bikin undang-undang kalau nggak salah 10 tahun penjara kalau nggak pakai jilbab, kan kacau gitu. Masa orang nggak pakai jilbab aja mesti dipaksa begitu. Artinya agamanya ini pemaksaan begitu ya, bukan benar-benar dari kesadaran, dari kesungguhan hati ya. Artinya yang ada di otak-otak mereka itu ya otaknya ya takut dihukum 10 tahun begitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah yang dikomplain sama beberapa artis dunia ya, para rappernya Iran lewat karya lagu saja seolah lagunya itu ya mengkritik pemerintahnya ya. Kenapa nggak pakai jilbab aja mesti dipenjara 10 tahun begitu. Sekarang dihukum mati tuh kalau nggak salah, udah divonis hukum mati. Kan gila nih gitu. Ajaran macam apa begitu, pemaksaan cuman gara-gara jilbab, karena kritik aja bisa dihukum mati, bisa membunuh orang begitu. Nah, ini para mahasiswa blow on ya di negara-negara yang menerima mereka dengan demokrasi mau kembali menjadi negara teokrasi yang modelnya begini, nggak pakai jilbab,
mengkritik bisa dihukum mati, bisa dipenjara 10 tahun. Ini kan tolol begitu. Ya hanya menunjukkan ketololan saja. Ya itu sementara. Terima kasih. Atau Bing langsung. Iya. Iya, jadi gini, masalah demo-demo kembali lagi lah. Ya, saya dulu mempelajari apa kata Alvin Toffler dan disusul dengan buku yang ditulis itu dulu The Third Wave ya Alvin Toffler. Kemudian yang kedua dari John Nesbitt, yang ketiga dari Samuel Huntington. Jadi bagaimana rencananya Islam menduniakan ini menjadi negara Islam? Ya satu-satunya jalan dengan lewat transmigrasi. Ya, karena negara-negara itu masih menggunakan demokrasi. Jadi demokrasi itu kelemahan sebenarnya. Semakin banyak dia beranak pinak, semakin banyak suara mereka kan. Nah, sekarang baru sadar itu negara-negara yang tadinya tidak muslim itu dia sadar sekarang seperti Belanda, Polandia, ya beberapa lagi. Tapi Kanada juga memberikan kelonggaran. Australia enggak lagi. Ya, enggak boleh dia mengaturkan gitu. Inggris sekarang malah sudah dikuasai. Belgia, Prancis, coba pelajari itu. Jadi mereka ini tahu tidak mungkin bisa mengalahkan teknologi. Teknologi barat itu enggak mungkin. Gitu loh. Jadi saya bilang tadi kan adu kekuatan itu mulai diplomasi, intelijen, informasi, ya, militer, ekonomi, sosial budaya. Jadi ini sudah perang itu, Ipolexosbud Ankam itu, sosial budaya dengan itu jilbab, ya dia buat aturan seperti itu. Tapi tidak bisa kita melanggar nubuat Tuhan. Nubuat beda dengan ramalan. Nubuat itu pasti sudah akan penuhi. Ada yang sudah dipenuhi, ada yang belum dipenuhi, ada yang sudah dipenuhi. Jadi kita belajar lagi lah kembali ke sejarah. Ya, sejarah itu kan membuktikan kalau firman Tuhan itu sudah disebutkan kok, Tuhan yang ngomong. Saya lupa ayatnya ya. Cuman saya pernah mendengar, aku akan memelihara dan menjaga firmanku. Nah, sekarang lihat Pakistan. Sudah banyak di sana ya orang percaya mengikut Yesus kan. Sudah begitu hebatnya fanatiknya, tapi sudah mulai cair. Iran pun demikian. Nah, kita tidak tahu, kan Tuhan yang tahu. Walaupun di sana banyak penyiksaan apa segala macam, ya kan? Cuman satu ini yang belum. Korea Utara itu belum boleh ada di sana, tapi masjid dia boleh ada. Tapi kalau gereja belum ada di sana. Jadi kita nggak pernah mengamati itu. Kenapa kita amatin itu? Karena Tuhan yang bilang hari kesudahan itu tiba apabila ya gospel firman Tuhan kabar baik ini sudah menjadi saksi bagi semua suku, etnis, bangsa. Semua loh, bukan setiap orang. Jadi kalau udah ada perwakilan-perwakilan itu coba di India pun sudah. Di mana lagi yang nggak ada? Di Cina sudah. Tapi di Korea Utara nggak ada itu. Makanya kemarin saya amati juga. Ya, mungkin di Tibet sana juga belum ada. Di Bhutan. Jadi ada beberapa. Makanya kalau itu sudah ada nanti mungkin sudah tergenapi firman Tuhan itu. Jadi menurut saya memang caranya mereka untuk menguasai wilayah. Karena perang ini bukan lagi geopolitik. Geopolitik sudah berubah paradigmanya. Kalau di geopolitik, geo yang dipolitikan.
Ya bagaimana geo itu, namanya politik itu jadi diperintah, dikuasai, dibijaksanakan. Ya, itu geopolitik, tapi geopolitik bukan lagi wilayah fisik. Sudah masuk ke hati dan pikiran. Ya, hati dan pikiran. Nah, jadi pikiran orang yang dihantamnya. Jadi wilayah itu wilayah pemikiran. Nah, dia melewati mana jalurnya? Ya demokrasi. Demokrasi. Diikuti dengan demonstrasi. Nah, ini yang berbahaya. Kita tidak waspada, berbahaya. Tapi kita mau lihatlah apa nanti gerakan Pak Prabowo setelah 20 Oktober. Nah, itulah. Jadi menurut saya masalah demo-demo itu memang ya maunya dia. Tapi sebentar lagi itu kalau melihat strateginya Pak Harto dulu, strategi larut dengan waktu. Larut dengan waktu apabila tokoh-tokohnya itu, pentolan-pentolannya itu sudah nggak ada lagi. Saya kira si Chaplin ini kan sudah semakin lemah juga dia. Kalau dia pergi nanti siapa penggantinya? Maruf Amin juga sudah lemah nanti ini. Yang muda-muda ini nggak bisa melihat kenyataan sekarang. Nah, Israel teknologi informasinya lebih unggul dibandingkan yang lain. Karena semua sumbernya dari sana. Pemikir-pemikirnya dari sana, inovasinya pun dari sana. Nah, sekarang gini aja contohnya Pak Paul ya. Coba kalian kalian Google lah. Ya, Google markas besar TNI yang di Cilangkap sana. Bisa nggak kalian Google? Coba Google Pentagon. Bisa nggak? Coba buka. Nggak bisa Pentagon. Coba Mabes TNI. Bolong, ketahuan semua. Jadi Panglima Berak pun bisa ketahuan koordinatnya ada di mana. Itulah hebatnya teknologi sekarang. Ya. Apalagi dengan handphone ini. Loh, handphone ini bisa di apa enggak? Ditelusuri, bisa. Kalau nggak percaya sekarang buka aja lah. Buka gitu. Mabes TNI. Pasti bolong. Ketahuan itu sampai ke tempat duduknya Panglima TNI bisa tahu. Coba buka Pentagon. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Itulah hebatnya kecanggihan teknologi. Dan itu dikuasai sama Israel. Sementara Iran mungkin masih baru belajar. Ini yang menyusul yang bisa begitu itu Cina sekarang yang luar biasa. Ya, hampir semua apa yang dibuat Israel sama Amerika dia bisa menirukan. Hebatnya Cina di situ. Bahkan bisa mengungguli. Wah, repot ini. China itu turun Pak Tobing, ada 1.400 ilmuwannya yang studi di Amerika balik ke China. Jadi kebanyakan nih kayak yang anak-anak muda yang direkrut ini lulusan Harvard, MIT begitu. Kalau yang di luar MIT dan Harvard biasanya jadi polisi ya di Israel, 5 tahun kontraknya untuk bagian intelijen, untuk ngedatain tuh di mana aja nih tentara-tentaranya, prajuritnya Hamas, komandan-komandannya ya, mantau Gaza sama West Bank. Tapi kalau si yang lulusan Harvard sama MIT, Massachusetts Institute Teknologi ya, di Boston juga, nah, itu rata-rata mereka diperpanjang dan bagian intelijen militer ya, jadi sampai ke luar negeri. Jadi banyak mereka itu punya intelijen hampir 10 ribuan direkrut di seluruh negara ya, hampir ada mereka itu Israel tuh. Jadi ketahuan, termasuk yang Khashoggi aja, Arab Saudi itu waktu wartawan itu yang dibunuh ya, Arab Saudi itu pakai teknologi itu. Jadi banyak data-data kita di startup ya, di Google, Facebook, semua, Instagram segala. Waktu kita download nama-nama itu, kenapa di startup itu bisa jual kadang-kadang murah ya, di Gojek, Uber segala ya, karena data itu penting. Nah, data itu bisa dijual ke intelijen itu dan bisa disadap itu semua. Jadi termasuk yang tadi Pak Tobing bilang, mau jenderal-jenderal, mau presiden, mau Khamenei, dimanapun ya gampang dilacak keberadaannya, mau sembunyi di mana gitu. Ya, begitu. bahasa kasarnya lebih berak pun bisa ketahuan.
Iya benar. Jadi gimana mau ngelawan negara-negara Israel sama Amerika, mati kutu lah ya. Iya. Jauh China aja teknologinya. mengakui teknologinya belum dia bisa kejar. Itu kalau China bilang ya. Tapi begini Ya, aja lah. Nah, saya juga menganalisa begini. Ini orang Yahudi ini ada di mana-mana. Bahkan di Cina sekalipun. Karena begini, waktu Perang Dunia Kedua, ya, itu Jerman kan membunuh semua orang-orang Yahudi. Tapi sebagian juga diamankan di kedutaan Cina. Sebagian Rusia. Ya kan? Itu mungkin ada yang yang dibawa ke Cina. Kawin-mawin di sana, DNA-nya sudah beda. DNA-nya sudah beda. Mungkin turunan-turunan mereka inilah, ya turunan-turunan mereka inilah yang intelektualnya udah gabung. Di samping dia turunan Yahudi, di samping turunan Cina. Karena Cina peradabannya sudah ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Bayangkan kalau kita mengikuti sejarah itu, mereka udah apa namanya, sudah peradabannya lebih tinggi lah. Kalau Pak Harto bilang dulu kan orang Cina ya, emang abunya lebih tua. Itulah abunya orang Cina itu lebih tua dari orang Indonesia. Jadi itu mungkin saja. Kemudian orang Cina itu coba ya, kalau kita pelajari sempoa itu, mungkin Pak Suara Kebenaran masih bisa main sempoa nggak? Halo? Nah, sempoa itu kan hitungannya itu hitungan komputer 010101. Makanya orang Cina lebih cepat dia menangkap apa namanya digital itu. Tapi nggak tahu lah, ini kan baru analisa saya aja, ya, analisa saya aja. Jadi kemungkinan nanti ini nggak tahu saya, apa benar Cina itu benar-benar membela Iran atau membela Palestina. Saya nggak yakin, karena diplomasinya Israel sama Cina baru saja mereka merayakan kalau nggak salah 30 tahun diplomasi Israel Cina kan. Bahkan ada katanya di sana kota yang disebut seperti pemukiman bangsa Yahudi. Jadi ini memang strategi dunia ini memang aneh-aneh. Oke lah Pak Paul, masih ada lagi?